Halo pemirsa, jumpa lagi dalam program Meet the VVIP bersama saya Gesmi Sitanggang. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu perempuan tangguh yang namanya tidak asing lagi di perpolitikan Indonesia. Dan langsung saja kita sapa Menteri Ketenagakerjaan kita, yaitu Ibu Ida Fauzia. Halo, Ibu Menteri, apa kabar? Halo, kabar baik Mbak Gesmi. Mbak Gesmi apa kabar? Saya baik, Ibu. Ibu Menteri, infonya pada Desember lalu Ibu positif COVID-19 dan memilih untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, ini bagaimana sih Bu ceritanya sebagai penyintas COVID? Pastikan tiap orang berbeda-beda ya Bu ya? Ya, awalnya sih saya tidak menduga akan terpapar COVID ya, karena saya merasa bahwa saya mengikuti protokol kesehatan, kemudian saya juga menjaga imunitas tubuh saya, olahraga rutin, makan makanan yang asupannya cukup sehingga imunitas saya juga baik. Tapi ternyata kondisinya lain. Ini saya terpapar dari suami yang terlebih dahulu terkena COVID. Beliau habis perjalanan ke daerah pemilihan beliau di Jawa Tengah. Kemudian bertemu dengan mereka yang OTG, ada satu orang yang OTG. Pulang kemudian ketemu saya dan akhirnya saya kena. Ya, sepandai-pandai kita mengikuti protokol kesehatan, tapi ya ternyata orang terdekat kita yang suami saya juga sebenarnya tidak merasa, karena mereka sama-sama kita ini saling mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan. Tapi siapa menduga ternyata justru mendapat dari orang yang tanpa gejala. Pertama kali apa yang dirasakan Ibu? Begitu suami saya tes PCR dan dinyatakan positif, sebenarnya saya juga melakukan tes yang sama dan saya negatif. Dan negatif, saya tentu saja melakukan aktivitas seperti biasa, tapi selang 5 hari setelah itu saya merasakan ada kayak orang flu itu sebenarnya kayak orang flu pada umumnya ya, batuk-batuk kecil, pusing-pusing sedikit, pilek-pilek yang sebenarnya gejalanya sama kayak gejala flu pada umumnya. Tapi karena suami saya sudah positif, maka saya jangan-jangan saya terpapar, karena kan pada waktu itu kan sekamar, kita belum tahu ketika beliau sebelum tes PCR kan nggak tahu ya kalau beliau positif ya, sekamar dan pasti sangat memungkinkan terpapar itu. Begitu saya merasakan ada gejala-gejala flu itu, saya langsung ngambil tindakan untuk segera saya PCR tes dan ternyata memang benar positif. Saat sudah dinyatakan positif COVID-19 dan Ibu juga memilih untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, ini apa saja yang dilakukan selama isolasi mandiri tersebut, Ibu? Sebenarnya saya tidak isolasi mandiri, saya isolasi di rumah sakit karena suami lebih dulu di rumah sakit. Saya ya udahlah sekalian aja isolasi bersama dengan suami, kemudian setelah itu baru isolasi mandiri. Karena berdua sama suami relatif kita lebih tenang karena tahu kondisinya masing-masing dan mengisi kegiatan bersama yang ringan-ringan, olahraga ringan, kemudian biasa kalau pagi cari matahari, kemudian ya karena berdua jadi menjalannya dengan enak ya, merasa nggak seperti diisolasi. Berdua kita melakukan semuanya berdua, kita kegiatan-kegiatan yang sifatnya virtual tetap saya lakukan karena alhamdulillah saya gejalanya tidak termasuk gejala yang berat, jadi ringan. Jadi memang 2-3 hari pertama itu ada sesak dikit, ada batuknya dikit, ada pileknya dikit, tapi setelah itu kemudian normal sih, cuman memang masih ada pusing-pusing sedikit dan saya sih sampai lama untuk sampai dinyatakan negatif. Tapi saya nikmati saja karena saya tetap bisa berkegiatan. Kegiatan tugas-tugas kantor tetap, teman-teman di kantor ini membawa surat-surat yang harus saya respon. Kemudian kegiatan-kegiatan virtual juga berjalan. Jadi sebenarnya agak normal, cuman dalam situasi yang kita
karantina gitu saja sih sebenarnya. Sebenarnya tidak ada yang Hubungan dengan berubah. teman-teman yang lain di luar rumah sakit, di luar rumah juga masih bisa berjalan dengan baik. Hanya untuk membatasi pertemuan dengan orang-orang di luar Iya, saja pasti, seperti itu ya Bu. pasti. Tapi kegiatannya masih tetap seperti rutinitas berjalan. sebelumnya. Iya. Ya. Nah Ibu kan sudah terjangkit virus nih sebelumnya. Ada perubahan perilaku tidak Bu yang paling mendasar akhirnya yang menjadi perhatian yang harus dirubah oleh ibu maupun suami? Mungkin dari perubahan psikologis setelah itu ada tidak Bu? Kalau perubahan psikologi tidak ada ya, karena ya tentu di masa kita berkurang komunikasi interaksi secara langsung itu ada perasaan selancar-lancarnya komunikasi secara virtual, tidak ada kehangatan kan dibanding kita melakukan interaksi yang lebih dekat gitu. Sebenarnya kalau mengikuti prokes atau menjaga tubuh agar staminanya tetap, agar imunitasnya tetap baik, itu sebenarnya sudah saya lakukan sebelum saya kena COVID. Jadi sebenarnya yang justru saya begini, karena COVID lah kesadaran untuk menjaga imunitas itu, saya hikmah dari COVID saya kira itu. Kalau dulu olahraga itu ya bisa seminggu sekali, sekarang mau nggak mau setiap hari harus meluangkan waktu minimal 30 menit olahraga. Kemudian minum-minuman yang kalau orang Jawa sih empon-empon, minuman herbal itu sekarang lebih intens. Itu saja sih, konsumsi madu, konsumsi minuman-minuman herbal akhirnya menjadi lebih intens. Dan saya merasakan memang kebutuhan untuk itu bukan diperintah oleh siapapun, tapi tubuh sendiri merasakan butuh. Ada kesadaran seperti itu ya Ibu ya. Ya Bu Menteri, kan Ibu sebagai penyintas nih, bisa dijelaskan Ibu, bisa diceritakan sebenarnya apa sih yang paling berdampak untuk membuat penyembuhan itu lebih cepat pada saat seseorang menderita COVID-19? Ya saya kira istirahat yang cukup, kemudian positive thinking, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi tidak menjadikan yakin bahwa kita akan sembuh, positive thinking, kemudian saya kira pendekatan batinia itu juga penting, mendekatkan diri kepada Allah. Saya kira itu mempercepat kesembuhan kita. Istirahat, saya kira memang gunakan waktu ketika kita harus melakukan karantina, gunakan waktu itu untuk istirahat. Istirahat yang cukup, makanan yang cukup, positive thinking, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tadi Ibu juga sempat bercerita bahwa mengkonsumsi beberapa ramuan-ramuan minuman herbal seperti itu. Bisa diceritakan Ibu, minuman seperti apa saja? Mungkin bagi mereka yang saat ini tengah menderita COVID-19 bisa mengkonsumsi minuman tersebut. Saya kira madu. Madu itu mutlak. Mau diminum dengan jahe, mau tidak. Saya kalau pagi pasti minum madu. Kemudian siang sore jahe, serai, dikasih air panas, itu bisa dengan madu, dengan tidak bisa, terserah. Tapi madu mesti saya konsumsi.